Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 melanjutkan pembahasan materi mata kuliah Hukum Peradilan di Indonesia dengan submateri yakni Peradilan Agama dalam Tata Peradilan di Indonesia. Untuk lebih lanjutnya, marilah kita simak bersama-sama bagaimana pengertian peradilan agama dalam tata peradilan di Indonesia. Sebagai berikut. Baik, kita lanjut ke pembahasan pokok materi. Yang pertama adalah A. Kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan karena harus disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar sebagai peraturan yang lebih tinggi agar peraturan yang tingkatnya lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kekuasaan kehakiman yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dirubah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dan karena undang-undang ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya B. Peradilan agama. Peradilan agama terbagi lagi menjadi peradilan agama dan pengadilan tinggi agama. Pada mulanya, pengadilan agama berada di bawah naungan Departemen Agama, namun pada masa Orde Baru peradilan ini dipindah tangankan kepada Mahkamah Agung. Meskipun peradilan agama ini telah dipindah tangankan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung, tapi pada kenyataannya hubungan yang terjadi antara peradilan agama dengan Mahkamah Agung hanyalah hubungan fungsional, bukan hubungan struktural organisatoris. Sedangkan hubungan secara struktural organisatoris masih berada di bawah naungan Departemen Agama. Yang selanjutnya C. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 3 garis miring MPR garis miring 1978 dan seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 10 Ayat 2 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 10 ayat 3 dikatakan pula bahwa Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir atau kasasi bagi semua lingkungan peradilan. Selanjutnya, tugas dan fungsi Mahkamah Agung sebagai berikut. Yang pertama, peradilan. Yang kedua, pengawasan. Yang ketiga, pengaturan. Yang keempat, nasihat. Yang kelima, administrasi. Dan yang terakhir, lain-lain. Yang selanjutnya adalah D. Departemen Agama. Departemen Agama adalah salah satu dari lembaga pemerintah yang tugasnya mengurusi tentang keagamaan, dan khususnya di sini ialah agama Islam. Menteri Agama adalah yang memimpin atau yang mengetuai departemen ini. Sehubungan dengan peradilan agama, Departemen Agama adalah yang bertanggung jawab atas peradilan agama dulunya. Sebelum dikeluarkan Undang-Undang tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung adalah
sebagai pengadilan tertinggi yang meliputi pengadilan-pengadilan dalam lingkungan peradilan, dan salah satunya ialah peradilan agama. Dan selanjutnya ialah hubungan peradilan agama dengan Mahkamah Agung dan Departemen. Hubungan peradilan agama dengan Mahkamah Agung dan Departemen Agama sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahkan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan pokok kehakiman. Ketika itu yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 10 Ayat 1-nya yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jadi, dengan beralihnya peradilan agama ke Mahkamah Agung, maka jika semula peradilan agama terikat dengan Mahkamah Agung karena pembinaan teknis yuridis saja, sedang hubungannya dengan Departemen Agama karena pembinaan administrasi, organisasi, dan finansial, kini semuanya telah beralih ke Mahkamah Agung. Jadi, secara teknis, peradilan agama tidak terkait lagi dengan Departemen Agama, walau dalam catatan sejarah tetap terukir bahwa peradilan agama dilahirkan dari induknya, yakni Departemen Agama RI. Oke, untuk selanjutnya yakni kesimpulan. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Untuk peradilan agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan agama, menegakkan hukum dan keadilan. Eksistensi peradilan agama telah menjadikan umat Islam Indonesia terlayani dalam penyelesaian masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Peradilan agama hendak menegakkan substansi nilai-nilai hukum yang mewarnai kehidupan umat Islam. Untuk konsekuensi dari penyatu atapan lembaga peradilan adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial peradilan agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Pengalihan tersebut sebagai bagian dari perwujudan reformasi hukum untuk menciptakan kelembagaan negara yang lebih kondusif bagi tercapainya tatanan yang lebih demokratis dan transparan. Hubungan antara pengadilan agama dan Departemen Agama akan terus berlangsung melalui peran pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang untuk memberikan penetapan atau itsbat, kesaksian melihat bulan atau ru'yatul al-hilal, dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah atau terutama awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Pelaksanaan ru'yat hilal dilakukan oleh Departemen Agama dan lembaga atau ormas Islam. Sedangkan penetapan atau isbat terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan baru menjelang awal bulan Hijriyah dilakukan oleh pengadilan agama. Berkaitan dengan Ru'yatul Hilal, pengadilan agama juga dapat memberi keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat. Di sisi lain, baik pengadilan agama maupun Departemen Agama juga mempunyai kesamaan fungsi dan pembinaan keluarga sakinah.